Friends bareng aku Wahida. Jadi dalam video kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Oke, dalam video kali ini kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya induksi matematika itu, kemudian gimana langkah-langkah induksi matematika, dan bagaimana contoh dan penyelesaian soal menggunakan induksi matematika. Induksi matematika merupakan suatu cara atau metode yang seringkali digunakan untuk membuktikan suatu rumus matematika. Nah, berdasarkan dari katanya induksi matematika, ada kata induksi yang berarti khusus ke umum. Jadi nanti kita akan membuktikan suatu rumus berangkat dari kekhususan rumus itu, kemudian kita akan membuktikan atau mendapatkan suatu hasil yang bersifat umum. Jadi nanti kita akan buktikan apakah suatu rumus yang kita buktikan itu merupakan suatu rumus yang hanya berlaku untuk kondisi dan angka-angka tertentu saja, atau dia berlaku untuk berbagai kondisi dan berbagai angka. Menurut Augustus de Morgan, metode pembuktian ini merupakan hal yang sangat khusus dan olehnya dikenal sebagai induksi matematika. Dan adapun inisiator untuk induksi matematika ini yaitu Blaise Pascal. Nah, jadi langkah-langkah induksi matematika itu ada 3. Langkah pertama yaitu kita akan membuktikan di mana Pn, n-nya kita ganti 1 sebagai nilai awal. Jadi untuk n sama dengan 1 ini merupakan nilai awal dari suatu bentuk khusus dari rumus yang kita akan buktikan. Dan apabila dia bernilai benar, maka kita akan pindah ke next step atau ke langkah kedua. Nah, di langkah kedua ini kita asumsikan untuk Pn, di mana n-nya kita ganti dengan k, kita asumsikan benar. Dan karena kita asumsikan dia benar, kita bisa pindah ke next step atau langkah terakhir, yaitu di mana Pn, n-nya kita ganti dengan k ditambah 1. Dan apabila Pn atau Pk tambah 1 ini bernilai benar, maka rumus yang kita buktikan bisa dikatakan berlaku secara umum atau bisa digunakan untuk berbagai angka, atau bisa dibilang n-nya sama dengan bilangan asli. Yang terakhir, untuk contoh soal penyelesaian menggunakan induksi matematika, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Oke, jadi untuk pembuktiannya sekarang kita masuk ke langkah pertama. Nah, misalkan dulu nih, untuk kan tadi kita bilang ada Pn ya. Nah, misalkan untuk persamaan ini adalah Pn. Jadi ini adalah Pn. Maka untuk Pn, ketika kita ganti n-nya menjadi 1, berarti pernyataannya harus benar ya. Jadi misalkan di sini kan ada n, ya kan? Jadi n-nya di sini kita ganti dengan 1, jadi 1 kuadrat. Kemudian semua n yang di sini juga kita ganti dengan 1. Jadi 1/6 dikali 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 dikali 1 ditambah 1. Oke. Jadi ini 1 kuadrat itu sama dengan 1. Kemudian kita kerja sebelah kanan. Ruas kanan. Jadi di sini 1/6. 1 dikali apapun kan hasilnya tetap apapun, itu nggak bakalan berubah. Jadi di sini kita tulis aja 1 tambah 1 jadi 2 dikali 2 kali 1 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, sekarang di sini sama dengan 1. 2 dikali 3 ini sama dengan 6, ya kan? Jadi 1/6 dikali 6. Nah, sekarang kita lihat 6 bagi 6 kan hasilnya 1. Jadi di sini 1 sama dengan 1, terbukti benar. Nah, karena ini bernilai benar, maka kita bisa pindah ke langkah berikutnya, yaitu langkah kedua. Oke, langkah kedua. Langkah kedua di sini kita asumsikan, Jadi langkah kedua di sini kita asumsikan untuk Pn, ketika n-nya kita ganti dengan k, maka Pk bernilai benar. Nah, misalkan tadi kan n-nya itu adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah bla 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 ditambah, di sini kan tadi n ya, n kuadrat. Nah, karena di sini n-nya kita ganti k, berarti di sini kita tulisnya k kuadrat sama dengan 1/6 n dikali n ditambah 1 kali 2n tambah 1. Karena n-nya di sini kita ganti dengan k, maka seluruh n yang ada di sini juga kita ganti dengan k.
Jadi di sini kita ganti K. Jadi kita tulisnya di sini K tambah 1 dan 2K tambah 1. Ini kita asumsikan bernilai benar. Maka karena kita asumsikan bernilai benar, kita akan pindah ke langkah ketiga, langkah terakhir, yaitu di mana untuk PN di sini N-nya kita ganti dengan K ditambah 1. Jadi harusnya sih kayak gini, P K tambah 1. Nah, perhatikan ya. Oke, karena tadinya kayak gini kan, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah bla 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 bla. Karena tadi N-nya di sini kita ganti dengan K tambah 1, berarti di sini dalam kurung K tambah 1 kuadrat. Kok bisa dalam kurung? Ya karena ini kan tadi N ya, N kuadrat. Karena N-nya kita ganti dengan K tambah 1, berarti K tambah 1 itu kuadrat dalam kurung. Kemudian sama dengan 1/6 K ditambah 1 dikali K tambah 1 balas kurung tambah 1 dikali 2 K tambah 1 terus kurang balas kurung ditambah 1. Nah, kok gitu? Mungkin kalian bingung. Nah, di sini kan tadi kita tulisnya 1/6 N dikali N tambah 1. Jadi ini N ya. Kemudian dikali 2N tambah 1. Karena N-nya kita ganti dengan K tambah 1, maka di sini tulisnya 2 kali K tambah 1 tambah 1. Nah, sekarang karena di sini K tambah 1, berarti untuk angka sebelum ini adalah K. Jadi K tambah 1 kuadrat. Nah, sebelum K tambah 1 kan berarti ada K ya kan? K kuadrat. Ditambah sebelum K kuadrat kan ada yang namanya K dikurang 1 kuadrat. Sorry, sini 1. Dikurang 1 kuadrat kan kurang 1 terus ke K terus tambah 1 ditambah bla bla bla. Di sini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah bla bla bla. Nah, sama dengan 1/6 K ditambah 1 dikali, ini langsung saya selesaikan ya. Jadi sini kayak gini. Karena dia penjumlahan walaupun dalam kurung dia nggak masalah. Jadi 1 tambah 1 di sini 2. Kemudian ini jadi kita tulis di sini K ditambah 2. Terus ini karena dia dalam kurung dan perkalian berarti kita kali distributif. Jadi 2 kali K, 2K ditambah 2 kali 1, 2. Kemudian ditambah 1. Dan 2 tambah 1, 3. Sini tetap 2K tambah 3. Jadi di sini kita tulisnya 2K tambah 3. Oke, itu ya, jelas. Next. Nah, karena tadi di rumus yang tadi, kalau misalnya kalian sempat ingat soalnya, catat soalnya ini tadi sama dengan untuk 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah bla 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 tambah K kuadrat sama dengan 1/6K dikali K tambah 1 dikali 2 K tambah 1. Nah, itu kan sama dengan yang ini. Jadi, sini kita bisa ganti dengan 1/6 K dikali K tambah 1 dikali 2K tambah 1. Nah, saya ingatkan kembali kalau kalian masih bingung ini dapatnya dari mana, dapatnya dari atas. Ini sama dengan ini. Berarti kalau ini bisa saya ganti dengan ini. Nah, kemudian kita tambah dengan yang ini. Jadi K ditambah 1 kuadrat. Terus yang di ruas kanan itu nggak berubah. Jadi di sini tetap 1/6 K ditambah 1 dikali K ditambah 2 dikali 2K ditambah 3. Nah, ingat tadi untuk
induksi matematika itu karena dia bersifat khusus ke umum, berarti kita membuktikan dari kiri, kita akan buktikan ruas kiri ini, apakah dia nanti hasil akhirnya akan sama dengan ruas kanan. Oke, jadi yang kita bongkar adalah ruas kiri, yang ini. Jadi yang di kanan itu kita nggak ganggu-gangguin. Pertama, karena di sini pecahan, jadi ini pecahan bagian dari ini aja. Sedangkan ini bukan pecahan. Nah, kita sederhanakan bagaimana caranya supaya dia sama-sama pecahan dan sama-sama penyebut 6. Caranya adalah ini udah tulisannya udah miring ya, maaf. Terus 2K ditambah 1 ditambah, nah supaya dia sama-sama pecahan, di sini aku tambah 6/6. Nah 6/6 kan hasilnya 1, terus aku kali dengan K ditambah 1 kuadrat, jadi dia nggak bakalan merubah nilai. Nah sekarang karena dia sudah sama-sama penyebut 6 dan sama-sama pecahan, kebalik ya, dia sama-sama pecahan dan sama-sama penyebut 6, maka bisa saya sederhanakan, saya keluarkan. Jadi karena dia punya K tambah 1, di sini juga ada K tambah 1, dan juga sama-sama punya penyebut 6, jadi bisa saya keluarkan 1/6 dan K ditambah 1. Kemudian dikali. Nah, kalau ini yang keluar, terus ini keluar, berarti tinggal K dikali 2K ditambah 1. Terus kalau 6-nya keluar, ininya 1 keluar, berarti ini tinggal 1 kan pangkatnya. Jadi di sini 6 dikali K ditambah 1. Kurung besar. Oke. Next. Ini agak amburadul. Sorry. Nah, sekarang kita bongkar yang dalam kurung gini. Jadi di sini sama dengannya 1/6. Jadi nggak berubah ya. Yang berubah itu yang dalam kurung besar. Jadi di sini K dikali 2K jadinya 2K kuadrat ditambah K dikali 1 K, terus tambah 6 dikali K 6K, 6 dikali 1 6. Oke, jadi kayak gini. Karena dia di sini variabelnya sama derajatnya, maka bisa kita jumlahkan, kita sederhanakan. Jadi 1/6K ditambah 1 dikali 2K kuadrat ditambah, di sini kan ada variabel K ini ada koefisiennya 1 tapi nggak ditulis ya. Jadi 1 ditambah 6 7K ditambah 6. Nah oke, sudah. Ini tuh bentuknya sudah mirip, udah ada bayangan sama yang ini kan. Nah sekarang kita tinggal cari gimana caranya supaya 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6 ini sama dengan ini. Nah, gimana caranya supaya si 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6 ini sama kayak gini. K ditambah 2, 2K ditambah 3. Nah, caranya kita faktorkan. Coba ya faktorkan. Jadi, di sini saya faktorkan kayak gini. Karena di sini K kuadrat, berarti di sini ada K, di sini ada K. Ekornya 6, jadi kita, dan semuanya plus, berarti di sini kita jumlahkan. Berapa kali berapa dapat 6? Bisa 2 dan 3. Nah, sekarang 2 kali 3 kan 6. Tapi 2 ditambah 3 itu 5. Nah, sedangkan di sini kita butuhnya 7. Dan di sini ada 2. Kita taruhlah kira-kira 2-nya apakah di sini atau di sini. Nah, kita cek. 2K dikali 2 kan 4. Ya. 2K dikali 2 berarti 4K. 4K ditambah, kalau misalnya di sini 1 ya, 3 berarti 7A. Berarti untuk nilainya di sini kita tidak memerlukan 2. Jadi saya hapus. Di sini tetap K. Nah, di sini 2. Jadi 2K ditambah 3 dikali K tambah 2, dia akan menghasilkan 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6. Terus ini kita tulis ulang ke bawah. Nah, sekarang kita lihat model ini sudah sama dengan model yang di ruas kanan. Cuman
agak kebalik sedikit. Jadi di sini saya kasih sama dengan 1/6 K ditambah 1 dikali, bisa saya balik ya, jadi ini duluannya saya tulis K ditambah 2, nggak bakalan merubah nilai, sama dengan 6 dikali 2 itu 12. Sama kalau saya balik 2 kali 6, hasilnya tetap 12, sama aja kayak kasus ini. Terus dikali 2K ditambah 3. Ini aku hapus ya. Nah, ini kita dapatnya ruas kiri, ruas kanan, semuanya sama. Yang terakhir sama aja. Yang 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah bla 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 ditambah n kuadrat sama dengan 1/6 n dikali n tambah 1 dikali n tambah 1 dikali 2n ditambah 1 bernilai benar dan berlaku secara umum untuk n-nya bilangan asli. Nah, itu tadi berbagai penjelasan tentang induksi matematika, mulai dari definisi induksi matematika, langkah-langkah induksi matematika, dan yang terakhir adalah contoh soal dan penyelesaiannya menggunakan induksi matematika. Well, mates, I hope you enjoy the video. If you have any question, let me know on the comment section below. I'll see you on the next video. Thank you for watching and bye-bye.